Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok suku Nias akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tari moyo, tari tradisional suku Nias. Perkenalkan, nama saya Margaret Siburian. Nama saya Dinda Utang Fitra Perdede. Nama saya Erika Sri Rezeki. Nama saya Din Ramadhani. Nama saya Clara Rizanggila Siregar. Nama saya Maria Lisa Aritonang. Adapun topik pertama yang akan kami bahas yaitu sejarah tari moyo. Secara historis, asal-muasal tari moyo tidak diketahui secara pasti. Sebab ada jalinan informasi yang terputus-putus dari satu atau dua generasi dan setiap daerah memiliki versi cerita yang berbeda-beda. Hingga saat ini, sedikitnya ada 3 versi yang telah diketahui. Versi pertama, menceritakan tari moyo berasal dari kisah penantian seorang gadis terhadap kekasihnya yang sedang pergi berperang. Tetapi setelah sekian lama penantian, kekasihnya tidak pernah kembali. Karena kerinduan yang mendalam, ia berdoa dalam hati agar para dewa mengubahnya menjadi seekor elang sehingga ia dapat terbang ke langit dan mencari kekasihnya. Ia memohon diubah kembali menjadi manusia ketika berhasil menemukan kekasihnya. Para dewa kemudian mengabulkan keinginannya dan ia pun berubah menjadi burung elang seperti keinginannya. Tapi apa daya, bahkan setelah ia mengelilingi seluruh pulau, ia tidak pernah menemukan kekasih yang ia cari. Akhirnya, ia pun terjebak dalam wujud burung elang selama-lamanya. Beberapa kalangan masih percaya bahwa burung elang itu masih tetap hidup dan terus terbang mengelilingi Pulau Nias dengan harapan bahwa ia akan menemukan kekasihnya yang telah lama hilang. Versi kedua, menyebutkan bahwa tari moyo awalnya diilhami dari pertikaian antara seekor burung elang dengan seekor induk ayam. Induk ayam mengerahkan seluruh kekuatan untuk melindungi anaknya dari serangan elang. Dengan tekad yang kuat, induk ayam berhasil melampaui batasnya dan mengimbangi setiap gerakan elang. Versi ketiga, versi ini berasal dari Nias Selatan, yakni tari moyo Panaro Bato atau tarian elang mendirikan batu. Versi ini mengatakan bahwa tari moyo adalah bentuk penghormatan terhadap para pemuda yang dianggap memiliki jasa besar dalam melindungi desa dari musuh-musuh yang menyerang. Sebab dahulu di Nias sering terjadi perang antar desa, sesama warga desa, maupun perang terhadap orang asing. Perang ini sering terjadi karena provokasi orang asing yang ingin menguasai sumber daya alam dan sektor perdagangan budak, hasil bumi, dan lain-lain, serta memutus pengaruh Kesultanan Aceh atas wilayah-wilayah lain di Nusantara. Ketika mereka berhasil mengusir sekaligus mendapatkan binu dari pihak musuh, para prajurit akan dianugerahi penghormatan berupa upacara Panaro Bato yang akan diselingi oleh tari mayo. Puncak dari prosesi ini adalah pengambilan batu besar memanjang yang kemudian didirikan di depan rumah para pahlawan sebagai monumen atau tanda bahwa rumah itu dihuni oleh pahlawan perang Balo Samui. Prosesi pendirian monumen batu tersebut dinamai upacara Bato Nitaro U. Sesungguhnya ada pula versi lain dari Pulau Telo di Kepulauan Batu, Kepulauan Nias Selatan, yakni tari moyo Fogawe Beku atau tari moyo untuk memanggil makhluk halus. Tidak banyak informasi tentang versi ini karena unsur mistik yang dikandungnya. Terlebih saat ini masyarakat Nias sangat menghindari hal-hal demikian karena tidak ingin dicap sebagai penyembah setan atau penganut paganisme oleh jemaat gereja mereka. Kedua yaitu fungsi. Fungsi tari maya bagi masyarakatnya umumnya berfungsi sebagai sebuah kegiatan seni. Tari maya biasa ditarikan sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan ritual untuk menghormati tamu atau famayafu. Dalam pesta adat seperti pesta pernikahan, pesta kebangsaan, pesta penghormatan terhadap seorang pahlawan, dan lain-lain. Tarian ini biasanya ditarikan sebelum atau sesudah tarian perang atau faluaya atau fataile yang dimainkan oleh penari laki-laki dan setelah siri atau afu disajikan kepada tamu yang hadir di pesta tersebut. Saat ini tari mayo biasa difungsikan dalam perayaan atau upacara adat serta sering ditampilkan di berbagai acara budaya seperti pertunjukan seni, festival budaya, maupun promosi pariwisata di Nias, Sumatera Utara. Topik ketiga yaitu tujuan. Dalam masyarakat Nias, tari ini bertujuan sebagai sarana pembentukan karakter serta nilai-nilai luhur bagi generasi muda yang diharapkan dapat menghadirkan lebih banyak manfaat. Adapun nilai pendidikan sosial yang dikembangkan sebagai sarana pembentukan karakter yang kuat tersebut diantaranya: A. Menumbuhkan rasa kebersamaan. B. Rasa ikut memiliki serta mencintai kebudayaan dan adat istiadat sendiri. C. Rasa tanggung jawab. D. Kekompakan. E. Rasa ketertarikan dan rasa sayang. Topik terakhir yaitu unsur-unsur dari tari moyo. Unsur pertama yaitu tema. Sesuai dengan kata moyo dalam bahasa Nias yang berarti elang, tarian ini bertemakan tentang seekor elang yang tengah terbang dengan gagah melindungi kawasannya dari segala ancaman.
Kedua, gerak. Tari moyo terbilang unik dan khas karena gerakannya hampir mirip dengan gerakan burung elang yang sedang terbang dan mengepakkan sayapnya. Tangan penari digerakkan naik turun dan kaki mereka berjinjit secara bergantian sesuai tempo pengiring. Berikut ragam gerak tari moyo yaitu gerak kepak sayap atau mamalogo afi, gerak berhadapan atau fataho, gerak berselisih atau faonda, lingkaran atau sieligo, berkomunikasi atau fahuwo, menjemput atau famonderago, lingkaran atau sieligo, lalu kembali mangawe. Selain gerakan yang unik, pola lantai yang dimainkan biasanya berpindah-pindah dengan rapi, sehingga membuat pertunjukan tari moyo ini semakin menarik. Ketiga, iringan atau musik. Pertunjukan tari moyo biasanya diiringi oleh alat musik tradisional suku Nias seperti fondari atau gendang kecil, seruling, aramba atau gong, canang, tamburu atau sejenis tabu berukuran besar, serta gondra atau gendang. Serta diiringi pula oleh lantunan syair atau lagu yang dibawakan oleh para pengiring vokal yang terdiri dari dua penyanyi. Irama yang dimainkan biasanya diawali dengan musik bertempo pelan, kemudian berlanjut semakin cepat. Dan tentunya permainan irama tersebut juga disesuaikan dengan gerakan para penari dan syair lagu yang dibawakan. Syair-syair atau hoho yang dilantunkan berisi tentang nasihat, hikayat, kisah-kisah leluhur, dan keadaan desa serta foere atau doa yang dilantunkan sebagai persembahan kepada leluhur di masa lalu. Masuk kepada tema yang keempat yaitu tata rias. Wajah para penari hanya diberi sedikit makeup, bahkan terkadang tidak sama sekali. Mereka cukup memakai aksesoris berupa perhiasan di kepala yang berfungsi seperti mahkota, kalung atau kalambagi, dan anting atau fonduru yang berwarna kuning keemasan. Warna kuning emas ini dianggap melambangkan kemuliaan. Yang kelima yaitu tata busana. Dalam pertunjukannya, para penari menggunakan busana tradisional yang merupakan busana adat khas suku Nias. Busana tersebut terdiri dari baju lengan panjang, kain panjang, dan kain serampang warna merah. Kostum tersebut biasanya didominasi oleh warna seperti merah, kuning, hitam, dan putih. Busana yang dikenakan dalam tarian ini mengacu pada busana yang dikenakan oleh kaum bangsawan perempuan atau inada siwulo di masa lalu, mulai dari pakaian serta kain tenun yang digunakan sebagai selempang. Yang keenam ada setting, waktu dan tempat. Pertunjukan tari moyo biasanya dilaksanakan pada pagi, siang, ataupun sore hari yang bertempat di lapangan terbuka seperti alun-alun desa maupun di dalam ruangan seperti balai dan sebagainya. Pemilihan waktu dan tempat atau setting dalam pertunjukan harus dilakukan dengan matang, sebab pertunjukan tari moyo harus memberikan kesan. Tari moyo juga memiliki properti, yaitu tari moyo tidak memakai properti khusus. Pertunjukannya hanya menampilkan kegemulayan para penari yang telah didandani beserta iringan musik mereka. Berikut adalah gambar dari tarian moyo, atau dapat kita lihat seperti gambar di atas ini. Adapun gerakan atau video gerakan tari moyo yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pertanyaan. 1. Mengapa tidak ada penari laki-laki pada tari moyo? 2. Makna apa yang dilambangkan oleh warna kuning emas pada aksesoris penari moyo? 3. Mengacu pada busana siapakah pakaian yang dikenakan para penari dalam tari moyo? 4. Sebutkan beberapa ragam gerak tari moyo. 5. Kapan dan di manakah biasanya pertunjukan tari moyo dilaksanakan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.